nggak semangat. Biasa kalau orang Melayu kalau tak semangat itu dia keluarin pantun. Tapi nanti jamaah bilang biasa. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Kali ini pasti ramai yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang calon penghuni surga. Amin. Bu, mau masuk surga? Betul. Yang mau masuk surga angkat tangan. Sekali lagi, yang mau masuk surga angkat tangan. Bapak-bapak enggak mau. Oh, ibu-ibu semangat. Ada syaratnya, Bu. Mati dulu. Kata ibu. Jadi Allah akan memasukkan kita dalam surga. Prosesnya mati dulu, ditimbang amalnya, baru dimasukkan surga. Tapi kalau lihat dari wajah-wajahnya semua, insya Allah calon penghuni surga. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bapak RW-nya ada? Ada? Ya. Biasa sering berdiskusi sama Pak RW-nya. Baik. Ketua PKNTB Bapak Lalu yang di samping pintu, Bapak Sekuannya mudah-mudahan hadir juga. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang mulia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi begitu datang sini sempat juga cari gang karena tidak ada tulisan. Dalam hati saya berpikir, padahal saya ada jadwal khutbah Jumat di sini, sering hadir di Nurul Haq, tapi kok cari gang ini nggak bisa ya. Ternyata nggak ada tulisan gangnya. Tapi nggak apa-apa. Yang tidak sempat menulis saya maafkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat katanya di sini ya, tausiah singkat. Yang pertama karena syukuran tentang lahirnya akikah, acara akikah. Jadi sedikit kita menyinggung tentang akikah karena tema kita dua. Pertama membahas tentang akikah, yang kedua menyambut bulan suci Ramadan. Baik, tentang hakikah. Dalam Islam ada dua kurban di dalam Islam. Yang pertama kurban hari raya Idul Adha. Itu sudah tak perlu kita bahas. Insya Allah Bapak Ibu tahu. Yang kedua akikah. Jadi akikah di dalam Islam itu disunahkan. Sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Para ulama beda pengucapannya, yang jelas maknanya sama. Kemudian hakikah ini di dalam Islam 7 hari kelahiran bayi. Berapa Bu? 7 hari kelahiran bayi. Yang hakikah malam ini udah berapa tahun? 12. Udah 12. Nanti kata jamaah di sana, Ustadz ini bikin malu tuan rumah aja. Anaknya sudah besar. Enggak. Ini hukum harus disampaikan. Tapi ada tapinya. Agama Islam mengajarkan kalau seandainya tidak mampu pada saat 7 hari kelahiran bayi, maka kali 2 berapa? 14 hari. Tapi jika tidak mampu juga, maka nanti tunggu besar sebelum akil balik, boleh akikah. Jadi 1, innamal a'malu bin niat. Jadi jangan sampai lupa diniatkan. Tapi saya yakinnya ketika mau menyelenggarakan acara ini niatnya untuk akikah. Betul? Jadi boleh dalam Islam. Umumnya banyak orang-orang yang mengadakan itu ketika dia besar, karena di saat itulah
ada kelebihan rezeki. Jadi dalam Islam diperbolehkan asalkan niatnya pengganti 7 hari kelahiran bayi tadi, pelaksanaannya akikah. Baik, itu sekilas. Katanya singkat. Yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan. Apa yang kita harus persiapkan? Biar semangat kita. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan ini? Bu. Yo, kata ibu. Apa yang kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, persiapkan ilmu. Kenapa ilmu ini sangat penting? Harus dipersiapkan dari sekarang. Bahkan Allah menggambarkan orang yang berilmu dengan tidak berilmu, kata Allah, laksana terang dan gelap. Terang ini adalah orang yang berilmu, gelap orang yang tidak berilmu. Allah juga menyindir dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah, saya ulangi, utul ilma darajat. Terpaksa? Insya Allah tidak. Jangan terlalu serius. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi Allah muliakan. Makanya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, persiapkan ilmu. Apa gunanya? Haram, halal, mubah, makruh, sunnah, harus tahu. Makanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu ini pahalanya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berbeda. Contoh, ketika ada orang ngomong jorok, kamu batal, haram, tak boleh, kamu berdosa, sana makan. Bu, saya mau tanya, ada orang ngomong jorok, ngomong kotor 1,5 jam ketika puasa, batal atau enggak? Bu, batal apa enggak? Ngomong jorok ini 1,5 jam enggak berhenti-berhenti sampai berbuih mulutnya. Batal apa enggak? Batal, kata ibu itu. Yang lain? Enggak. Yang benar itu tidak, Bu. Tidak batal. Tuh, pahalanya berkurang. Hukum yang seperti ini harus diketahui. Bagaimana kalau ada orang menangis, air matanya sampai basah pipinya, bahkan mengalir, basah badannya, basah bajunya, batal nggak puasanya? Batal, kata ibu. Tidak. Kenapa? Karena air matanya tidak diminum. Kalau ibu minum, batal. Bu, kalau kita makan pas yang puasa habis 5 piring. 5 piring nih, bukan main-main ini. Batal atau enggak puasanya? Kalau lupa enggak batal. Nah, ini ibunya ada ilmu nih. Nah, tapi kalau tidak, kalau sengaja baru batal. Allah juga dalam Sirah An-Nabawiyah sebuah kisah. Bu, mau dengar cerita saya enggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget, Bu? Banget kali. Pada suatu ketika, ini berkaitan tentang ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid. Di pintu masjid dan di jendelanya itu, mondar-mandir dari pintu ke jendelanya, ada iblis.
Pas menyebut iblis, saya nggak mau menunjuk ke depan. Kenapa? Nanti dikirain, oh Ustadz ini saya dikatakan iblis katanya. Penceramah harus hati-hati. Bahas tentang iblis, jangan nunjuk ke depan, nunjuknya ke atas saja. Apalagi pelototin ibu-ibu kemudian ditunjuk, itu setanan beneran. Itu hati-hati. Nah, ketika melihat syaitan ini atau iblis ini sedang mengintip keadaan di dalam masjid, baginda Nabi datang. Iblis, kata Nabi Muhammad, ente kok dari tadi saya lihat ngintip-ngintip melihat suasana di dalam. Kenapa kamu tak masuk-masuk? Kata iblis apa? Wahai Muhammad, saya sebenarnya ingin menggoda orang yang di dalam masjid. Dua orang ya, yang satu sedang sholat, yang satu sedang tertidur pulas. Kalau orang tertidur berarti sedang lalai. Kalau dia sedang sholat berarti sedang mengingat Allah. Tapi kata iblis kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya takut di dalam masjid ini, di sana saya mau menggoda orang yang sedang sholat ini, tapi saya takut sama orang yang sedang tertidur pulas. Loh, kata Nabi Muhammad, iblis, ente ini gimana? Orang yang sholat jelas-jelas ingat Allah. Kalau orang yang tertidur, dia itu lalai dari menyembah Allah. Ngapain ente ini takut sama orang yang tidur daripada orang yang sholat? Apa jawaban iblis? Muhammad, tahu nggak? Yang sholat itu orang yang tidak punya ilmu, orang yang bodoh. Jadi gampang saja kalau saya mau goda dia. Kalau dia digoda, kalau orang yang tidak punya ilmu ini kalau digoda, dilanjutkan hayalannya, Bu. Dilanjutkan hayalannya. Kalau dia mikirkan duit, dipikirkan terus sampai salam. Assalamualaikum, mana duitnya? Itu dia. Nah, terus orang yang tertidur pulas ini kenapa? Ternyata orang berilmu. Jadi orang yang berilmu, setan itu takut. Kenapa? Mau tidur saja baca doa. Ada juga orang mau tidur, dia berwudu. Kenapa? Jadi orang yang berilmu ini, orang yang alim. Kita sering mengatakan alim ya. Sebenarnya alim itu artinya adalah orang yang berilmu. Tapi orang Indonesia terbiasa. Itu orang alim. Oh, berarti orang yang taat beribadah, rajin beribadah. Padahal maknanya itu ilmu. Orang yang alim itu adalah orang yang berilmu. Tapi nggak apa-apa. Tidak jauh beda makna bagi orang Islam pada umumnya, khususnya Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, Bu. Masih mau dengar, Bu, kisah saya? Ini contoh orang yang tidak berilmu. Dulu Ustadz saya pernah menceritakan. Saya sekarang berbagi di sini. Berbagi. Tapi sebelum ini, Maulaya sholli wa sallim. Apa kan? Daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtaimi. Bapak Ibu, Ustadz saya pernah bercerita. Ini cerita orang yang tidak mempunyai ilmu, menjadi pelajaran buat kita biar kita semangat menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buayan, semenjak digendong sampai kita isdet, sampai kita mati menuntut ilmu. Nah, pada suatu ketika ada orang sholat berjamaah 4 orang. Satunya imam, 3-nya makmum. Allahu Akbar, kata imam. Makmum yang ketiga di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 orang. Pas tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Kata imam, makmum juga begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuknya lurus. Pas depan makmum yang 3 ini, cicak jatuh. Wah, kaget yang 3 ini.
Yang sebelah kanan, apa katanya? Waduh, cicak jatuh. Suaranya besar. Bu, pertanyaannya, batal nggak sholatnya? Trauma kayaknya ibu-ibu ini, Pak. Batal apa enggak? Cicak jatuh. Cicak jatuh. Suaranya keras. Batal enggak? Batal. Jangan ragu-ragu, Bu, ya. Batal. Yang di tengah, apa bahasanya yang di tengah? Tidak boleh ngomong. Kita sedang sholat. Batal enggak? Batal. Tapi yang tiga ini yang mantap. Untung saya tidak ngomong. Batal tiga-tiganya. Betul? Karena apa? Karena tidak mempunyai ilmu. Baik, ini luar biasa ini. Sebentar saya ceramah tapi udah 2 kisah nih. Saya tutup 1 kisah lagi. Mau, Bu? Mau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, kisah yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masjid ada orang yang sedang melaksanakan sholat. Allahu Akbar, sedang sholat. Rasulullah melihat orang ini sedang sholat. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai sholat. Ternyata dia tahu Rasulullah melihat dia sedang melaksanakan sholat. Dia datang. Apa kata Rasulullah? Sholat. Ulang, sholat. Kamu belum sholat. Ingat, tadi Rasul melihat dia sedang sholat, tapi kata Rasul, dia belum sholat, jadi disuruh ulang. Laki-laki ini bingung. Padahal Nabi Muhammad tadi melihat saya sholat, tapi kok saya disuruh sholat ya? Ya udah, dia sholat lagi. Sholat yang keberapa? Yang kedua kali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Dah selesai sholat, salam. Yang kedua ini tentu Rasulullah dengan jelas melihat dari awal, pertengahan sampai habis. Betul, Bu? Betul. Saya semangat kalau ada ibu-ibu yang selalu semangat nih. Nah, setelah itu dia datang ke tempat Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Sholat. Kamu belum sholat. Udah 2 kali. Kata Rasul, dia belum sholat. Jadi dia sholat untuk yang ketiga kalinya. Nanti dilihat kisah ini dalam riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan lagi oleh Imam Bukhari, ada ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sholat lagi. Ya, dia sholat lagi untuk yang keberapa? 3 kalinya. Allahu Akbar, dia sholat. Setelah selesai sholat, dia datang ke tempat baginda Rasul. Ya Rasul, sebelum Nabi Muhammad menegurnya kembali, ya Rasul, ajarkan kepadaku selain yang tadi aku lakukan. Entah apa kekuranganku ya Rasul, berikan aku ilmu ya Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu kalau sholat, saya ajarkan kamu satu ilmu. Salah satunya dari ilmu itu ya, banyak kan. Apa itu ya Rasul? Kalau kamu sholat, perhatikan tumak ninahmu. Allahu Akbar,
Ini benar-benar tegak. Bahkan para ulama katakan kalau misalnya taruh air di gelas, ditaruh air itu tidak tumpah. Ini apa? Belum benar-benar lurus. Oh, 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 oh. Jadi kata Rasul, bukan kata saya. Kalau tidak ada tumak ninahnya, kata Rasul, ulangi sholat. Itu bahasa halus dari Rasul. Padahal kita disuruh benar-benar ulang supaya sempurna. Jadi jangan kebut-kebut ketika sholat. Ustaz, kan ada orang yang kebut-kebut, urusan dia, jangan diganggu. Dia ada alasannya. Saya mau kebut juga, silahkan kebut, jangan aja saya. Gitu bahasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua tadi ilmu ya, ilmu saja panjang pembahasannya. Kemudian yang kedua, saya percepat, siapkan harta. Kenapa harta dipersiapkan? Karena menyambut bulan suci Ramadan, setiap hari itu jangan sampai lewatkan. Setiap hari harus bersedekah. Tanamkan diri kita dalam hati. Kenapa? Kalau ibu lewatkan satu hari tidak bersedekah, rugi. Satu kali kita bersedekah dan berbuka, digunakan berbuka untuk orang yang kita sedekahkan, maka pahalanya itu sama seperti orang yang berpuasa tadi. Misalnya, ibu bersedekah kepada satu keluarga, pas berbuka, satu keluarga itu ada 5 orang. Jadi dia gunakan berbuka, maka 5 orang tadi yang berpuasa itu pahalanya untuk ibu. Sedikit pun tidak mengurangi pahala mereka. Tuh, adilkan Allah. Dia kasih kita pahalanya untuk kita karena berinfak, karena bersedekah untuk berbuka tadi, tapi sedikit pun tidak mengurangi pahala mereka. Luar biasa kan? Jadi setiap hari gunakan untuk bersedekah. Ya. Kemudian selanjutnya, persiapkan kesehatan kita. Kenapa perlu? Karena ada orang begitu menjelang puasa dia lemas. Kenapa lemas? Aduh, puasa nggak dapat ngisep lagi, nggak dapat ngerokok lagi. Kata geng ibu-ibu nggak dapat ngerumpi lagi. Tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu entah di mana itu. Apalagi yang kita persiapkan banyak lagi. Tapi saya cuma dikasih waktu, kalau tidak salah ini tadi 15 menit lewat ya. Mohon maaf ya, ini kelewatan. Ini orang tua-tua saya di Masjid Nurul Haq nih, barangkali udah kenal saya. Jadi mohon maaf, singkat saja saya menyampaikan tausiah malam ini karena sering menyampaikan di khutbah terus ya. Jadi sekali-sekali kita bergurau. Oke, yang terakhir ya. Maaf-maafan ketika menjelang bulan suci Ramadan. Apa Bu? Kurang keras Bu, biar saya semangat sedikit. Apa Bu? Maaf-maafan. Tahu nggak? Ada orang yang salah kaprah. Ustaz, saya itu dendam sama si Fulan itu, Pak. Saya dendam Ustaz, tapi saya tahan Ustaz. 1 bulan puasa saya tahan. Tapi nanti habis lebaran saya datang ke sana maaf-maafan. Salah dia. Pembersihan hati itu di bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasul minta maaf sama para sahabatnya. Maaf-maafan. Kapan maaf-maafannya? Sebelum puasa. Kalau misalnya dendam dibawa puasa, ia tidak sukses puasanya. Sampai lebaran pun ditahan. Kapan maaf-maafan? Habis lebaran. Waduh, kapan dibersihkannya? Kapan dibakar dosa-dosanya? Jadi Bu, Pak, maaf-maafannya sebelum puasa. Paham? Nah, Ustaz, tapi kan orang Indonesia, orang Melayu pada umumnya setelah puasa, setelah lebaran. Nah, ini adalah kebiasaan yang baik. Silakan. Tidak boleh kita kasih ceramah, tidak boleh, haram, tidak boleh. Itu kebiasaan yang baik. Silakan, boleh. Jadi nanti ibu sebelum puasa udah maaf-maafan sama dia, sudah salam-salaman, bahkan senyum-senyuman. Nah, setelah Ramadan, setelah puasa, setelah lebaran, ibu berjumpa pasti senyumnya lebih cerah lagi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah maaf-maafan. Baik, demikianlah tausiah singkat dari saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan cerita
sama yang lain. Bu, kalau ada bunga ibu di rumah yang patah, janganlah ditangisi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.